Halo Football Lovers, kembali lagi di Grafik Publik Update. Kami akan memberikan informasi terbaru mengenai dunia sepak bola. Hanya untuk Anda. Marilah kita berkumpul di sini dan mari kita nikmati bersama. Era Luis Milla di Persib, keputusan deadline harus saset musim 2022-2023. Persib harus menunjukkan tanda-tanda kebangkitan di era Luis Milla. Pekan ke-30, tim berjuluk Pangeran Biru berhasil memutus tren buruk di dua laga beruntun sebelumnya. Bersama Luis Milla Aspas, Persib telah berhasil mencatatkan rekor terpanjangnya musim ini dengan 15 laga tak pernah tumbang sebelum diputus PSM Makassar. Dampak pembangunan di Persib oleh Milla sepertinya baru saja dimulai dan masih ada pekerjaan signifikan di depan untuk mengubah Persib kembali berjaya. Sejumlah pekerjaan Luis Milla di Persib lumayan sulit. Percepat adaptasi para pemain guna mempercepat sinkronisasi pola permainan yang ia inginkan. Tentu ritme permainan di Persib berbeda. Hal itu membuat Ciro dan kawan-kawan perlu bermain lebih pintar lagi. Di sisi lain, dengan jadwal pertandingan yang semakin padat, Milla perlu memperdalam skuadnya dengan rotasi. Tujuannya jelas, pemain seperti Ciro dapat menjaga kebugarannya guna duet dengan DDS di lini depan. Pekerjaan lain yang harus diselesaikan Milla adalah menentukan kapten tim. Ia harus move on dari jabatan kapten sebelumnya yang diemban oleh Jufrianto. Mengingat Jupe serta Iqbal Nivo sudah mulai sepuh. Nyatanya pemain senior itu gagal memimpin tim dan Milla harus menyelesaikan masalah ini. Jadi sudah waktunya untuk membuat perubahan ini secara permanen. Persoalan lini belakang dan tengah yang begitu rapuh. Mau tidak mau, Milla harus berkomitmen penuh kepada klub demi masa depan Persib. Perombakan tim harus segera diselesaikan Milla bersama jajaran manajemen Persib. Di musim ini, Milla harus dapat menjaga rotasi dengan baik guna menjaga kebugaran tim, terutama di lini pertahanan. Pandangan di musim panas mendatang, Luis Milla harus berani jor-joran merombak skuadnya. Di mana beberapa pemain terlihat melempem, keputusannya tegas di Persib sangat diperlukan. Menarik siapakah yang bakal dicoret dan didatangkan ke Persib di musim mendatang. Bermain imbang, Aji Santoso terkejut oleh lamparan ke dalam Robby Darwish. Persib meraih hasil imbang dengan Persebaya pekan ke-30 di Stadion Gelora Joko Samudro, Senin 13 Maret 2023 sore. Padahal Persib sempat tertinggal lebih dulu 0-2 di babak pertama. Namun Persib membalas melalui gol bunuh diri bek Persebaya Rizwan Lauhi menit ke-77 dan tendangan deras David da Silva di menit ke-83. Hasil imbang ini membuat Persib sedikit memperlebar selisih poinnya dengan Persija di urutan ketiga. Pelatih Persebaya Aji Santoso mengaku kecewa karena timnya gagal meraih poin penuh meskipun sudah sempat memimpin di babak pertama dengan mencetak 2 gol. Pastinya sangat disayangkan ya, padahal kami sudah sempat leading, tapi akhirnya bisa disamakan jadi 2-2. Padahal di babak pertama tadi begitu waktu istirahat, saya sudah sampaikan kepada para pemain untuk bermain lebih tenang karena sudah leading 2-0. Karena saya yakin Persib pasti berusaha habis-habisan untuk membalas ketertinggalannya, ungkapnya. Aji mengatakan setiap peluang yang dimiliki Persib mampu diantisipasi timnya. Namun dari berbagai antisipasi yang telah dilakukan, timnya justru kebobolan melalui peluang dari lemparan ke dalam. Di latihan terakhir, kami sudah mempelajari untuk mengantisipasi bola-bola crossing, free kick, dan corner yang mungkin mereka lakukan. Tapi ternyata masuknya dari situasi bola lemparan. Jadi ini harus kembali menjadi perhatian saya lagi untuk kedepannya, ungkapnya. Wajib ke Persib, rumor bek incaran Persib ini pernah perkuat tim utama Barcelona asuhan Pep Guardiola. Sarasehan sepak bola nasional di Surabaya pada 4 Maret kemarin melahirkan sejumlah regulasi baru untuk diterapkan di kompetisi Liga 1 musim depan. Untuk mematuhi aturan tersebut, Persib setidaknya harus menambah 1 amunisi asing lagi yang memperkuat tim. Belakangan ini santer dikabarkan kalau Luis Milla akan mendatangkan anak asuh ketika menangani timnas Spanyol
U21 di tahun 2011 silam. Pemain dimaksud adalah Alberto Botia yang kini bermain di klub Liga Arab Saudi Al-Wehda FC. Botia yang kini berusia 34 tahun dinilai ideal untuk mempertebal opsi bek tengah Maung Bandung. Menurut Transfermarkt, 8 Maret 2023, harga pasar bek bertinggi 188 cm ini yaitu 700.000 euro atau sekitar 11,2 miliar rupiah. Mia pernah melatih Botia di rentan waktu tahun 2010-2011, di mana saat itu timnas U21 Spanyol juga diisi para pemain muda yang kini jadi bintang kaliber dunia. Saat itu Botia satu tim dengan David De Gea, Man United, Cesar Azpilicueta, Chelsea, Nacho Fernandes, Real Madrid, Jordi Alba, Barcelona, Ander Herrera, Athletic Bilbao, dan Juan Mata, Galatasaray. Alberto Botia termasuk pemain yang suka gonta-ganti klub, menghabiskan masa remaja di tim junior Barcelona. Pria kelahiran Alqueires ini justru banyak merantau keluar catatan ia pernah memperkuat Sporting Gijon, Sevilla, LC, Olympiakos Yunani, dan Al Hilal Arab Saudi sebelum akhirnya mendarat di Al-Wehda. Uniknya, Botia ini pernah satu kali bermain untuk tim utama Barcelona kala menghadapi tuan rumah Deportivo La Coruna di La Liga pekan pamungkas musim 2008-2009. Saat itu masih dilatih oleh sang maestro Tiki Taka, Josep Pep Guardiola, dan Botia sendiri masih berusia 20 tahun. Persib Bandung mulai lupa caranya menang. David da Silva jadi penyelamat Persib dari kekalahan melawan tuan rumah Persebaya. Golnya di menit ke-83 membuat Persib menyamakan skor jadi 2-2 yang bertahan hingga pertandingan selesai. Meski tak jadi kalah, namun Persib gagal membawa pulang penuh poin. Ini jadi pertandingan ketiga beruntun di mana pasukan Luis Mia tidak meraih kemenangan. Di dua laga sebelumnya Persib menelan kekalahan. Semenjak kejadian melawan Barito 2-1 yang dihantui kartu merah, serta tumbang dari Persik Kediri 0-2 menjamu Persik, Persib sangat mendominasi jalannya pertandingan. Namun, tidak ada gol yang mampu diciptakan. Sebaliknya, Macan Putih bermain efektif, tak banyak menciptakan peluang. Persik justru bisa mencetak 2 gol masing-masing oleh Hamra Hehanusa di babak pertama dan Muhammad Hanafi di akhir babak kedua. Dan di laga kemarin sore, Persib lagi-lagi gagal meraih kemenangan atas tuan rumah Persebaya. Penampilan Mark Klok CS sangat kacau di babak pertama. Persib pun tertinggal 2-0 setelah Muhammad Jupriyadi dan Z Valente mampu memperdaya Teja yang sudah kembali di bawah Mistar. Perubahan dilakukan Luis Mia di babak kedua untuk mengejar ketertinggalan. Persib juga bermain ofensif dengan menggembur habis-habisan pertahanan Bajul Ijo. Upaya ini membuahkan hasil. Sepak pojok Mark Klok memaksa Rizwan Lauhim melakukan gol bunuh diri di menit ke-77. 6 menit berselang, David da Silva mencetak gol setelah memanfaatkan kemelut di mulut gawang dan membuat pertandingan berakhir dengan skor 2-2. Persib kehilangan 8 poin di 3 pertandingan tersebut. Hal itu membuat peluang Persib meraih gelar juara Liga 1 musim ini seakan mustahil. Sebab kini Persib tertinggal jauh dari PSM Makassar di puncak klasemen. Menolak lupa, 90 menit, 90 tahun silam, itulah Persib hingga kini. Semoga bisa kembali juara. Bagi masyarakat Bandung, Persib sudah menjadi identitas diri yang menjadi suatu kebanggaan. Bahkan, bagi masyarakat Jawa Barat, Persib Bandung menjadi salah satu kebanggaan karena kiprahnya dalam persepak bolaan nasional punya jejak yang panjang. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Persib Bandung termasuk salah satu klub besar di Indonesia yang memiliki segudang prestasi dengan basis penggemar yang fanatik pula. Perjalanan Persib sejak berdiri hingga sekarang tidaklah mudah. Jalan terjal terus dilalui Persib demi masa depan yang indah. Dalam kancah sepak bola nasional, Persib Bandung termasuk klub elit dengan berbagai prestasi. Tercatat Persib Bandung sudah 5 kali juara Perserikatan.
1 kali juara Liga Indonesia, dan 1 kali juara Liga Super Indonesia. Selain itu, Persib Bandung sempat membawa harum nama Indonesia dengan melaju ke babak perempat final Liga Champions Asia pada 1995. Melajunya Persib Bandung ke babak perempat final menyisakan satu cerita unik, yaitu lawan Persib Bandung kala itu adalah Irwan Dumna yang diperkuat oleh Sinteyong. Bahkan STY mencetak gol ketika melawan Persib. Kini STY menjadi pelatih timnas Indonesia dan ia kerap memanggil banyak pemain Persib Bandung ke dalam skuad timnas Indonesia.